Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1359, melarikan diri karena takut akan kejahatan. Mana orangnya? Kemana bocah itu pergi? Iya, bukankah barusan ada di sini? Ada apa? Apa memiliki kemampuan melarikan diri dalam sekejap mata? Bagaimana ini? Jika dia kabur, bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah ini masih perlu dikatakan? Pasti karena sudah melakukan kejahatan makanya melarikan diri. Melihat begitu banyak orang menghalanginya, sekarang semua orang di unit perawatan intensif masih dalam keadaan tidak stabil, pasti ketakutan, langsung berbalik dan melarikan diri. Bisa melarikan diri dari orang, tetapi tidak akan bisa melarikan diri dari masalah. Ibu Vivin, kamu harus bertanggung jawab, anak itu sudah lari, kamu tidak bisa lari dari ini, kamu adalah tante keduanya, masalah ini tidak akan dibiarkan begitu saja, segera katakan, kemana dia pergi. Thomas Kin melarikan diri, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ernie Tang. Pada saat ini, mereka pasti menggenggamnya dengan kuat, jika tidak, kemana mereka harus mencari Thomas Kin? Kalian tidak punya bukti sama sekali. Mengapa mengatakan bahwa keponakanku adalah tersangkanya? Kalian hanya menuduh sembarangan, kalian sudah keterlaluan. Ernie Tang berjuang keras dengan sikap rasional, tetapi Thomas Kin melarikan diri saat ini, mengapa dia tidak tinggal dan menjelaskannya kepada semua orang? Thomas, mungkinkah itu benar-benar kamu? Kamu cepat kembalilah, jelaskan dengan rinci, tante kedua masih mempercayaimu. Sekarang orangnya sudah melarikan diri, dan ada bukti kesaksian, apalagi yang bisa dibantah. Kamu ingin mengatakan apapun, itu sudah terlambat. Benar, orangnya sudah kabur, kamu masih di sini membelanya. Menurutku Ibu Vivin, kamu terlalu mudah untuk dibohongi. Kerabat tidak dapat diandalkan sekarang, kecuali orang tua kandung. Kamu pikir dia adalah anak baik, tapi nyatanya, dia begitu menyukai material, jadi dia menyerang begitu banyak orang. Anak-anak ini mana yang tidak lebih baik darinya? Dia cemburu karena tidak punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Sekarang masyarakat ini, sangat realistis. Menurutku, mungkin Ibu Vivin juga tidak bersalah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membantu orang luar dan menjebak putrinya sendiri? Sekarang putrinya, Vivin, juga ada di unit perawatan intensif. Hei, benar juga, orang-orang sekarang ini benar-benar ingin mengambil keuntungan, diri sendiri tidak punya kemampuan, tetapi masih ingin membalas dendam kepada masyarakat. Jika orang seperti ini ada di zaman dulu, pasti sudah dihukum mati. Semakin banyak yang berkata, maka perkataan akan menjadi kebenaran. Perkataan yang sambung menyambung membuat Ernie Tang tidak bisa berkata-kata, dia sama sekali tidak tahu kemana Thomas pergi, dan sekarang dia juga berpikir, jangan-jangan Thomas dalam masalah. Masalah ini membutuhkan diskusi jangka panjang. Singkatnya, dia itu tidak akan percaya Thomas melakukan hal yang mengerikan itu. Balas dendam pada masyarakat. Bagaimana mungkin? Thomas bukan tipe orang yang terdistorsi secara mental. Anak ini sangat peka, jauh lebih baik daripada Vivin. Bagaimanapun juga, Ernie Tang percaya Thomas Kin tidak akan melakukan hal yang tidak etis ini. Saat ini, Thomas Kin telah berganti pakaian dan memasuki unit perawatan intensif bersama dekan. Semua tempat tidur penuh, situasi saat ini tidak optimis. Sebagai dekan, jika semua pasien dalam bahaya kali ini, maka dia tidak bisa mengelak dari kesalahan, meskipun masalah ini tidak bisa menyalahkan dirinya, tetapi jika hal sebesar itu terjadi di rumah sakitmu dan begitu banyak orang meninggal, maka itu akan menjadi kelambananmu. Jadi di saat dekan melihat Thomas Kin, dia sangat bersemangat, dengan adanya Dr. Kin di sini, maka semuanya tidak jadi masalah. Sebelumnya Dr. Kin menyelesaikan masalah rumit mereka di rumah sakit. Dr. Kin adalah profesor ternama di rumah sakit mereka,
dan tidak semua orang dapat memenuhi syarat. Dr. Qin, lihat, pasien mana yang harus kita periksa dulu? Dekan berada di samping Thomas Qin dan berkata sambil tersenyum, karena takut menunda gerakan Dr. Qin. Kalian semua belajar dan lihat baik-baik, Dr. Qin tidak selalu bertindak setiap saat. Dekan menginstruksikan dokter yang hadir dan dokter di belakangnya, berkata dengan wajah serius, sangat rendah hati berada di samping Dr. Qin. Mari kita lihat Vivin Lin dulu. Vivin Lin adalah anggota staf rumah sakit, lihat dia saja dulu. Thomas Qin berbicara, dokter yang bertanggung jawab dengan cepat membawa Thomas Qin menemui Vivin Lin. Saat dia melihat Vivin, bibir Vivin berwarna ungu, wajahnya membiru, dahinya menonjol, dan terlihat sangat menyakitkan, tetapi dia tetap tidak sadar. Sekarang pasien selalu demam tinggi, dan sudah mencapai 40 derajat. Ada 12 orang, semuanya telah mencapai suhu seperti itu. Jika tidak mengandalkan pendinginan fisik, kemungkinan besar tubuh pasien hampir tidak ada harapan lagi, tetapi kami belum menemukan sumber virus, tidak tahu penyakit apa yang mereka alami. Setelah dokter yang merawat selesai berbicara dengan Thomas Qin dengan hati-hati memandangi tubuh Vivin, dan tangannya menyentuh posisi ketiak Vivin. Ternyata benar. Thomas Qin bergumam. Dia sama sekali tidak sakit, tetapi terkena racun mayat di dalam kubur. Racun mayat ini tidak berwarna dan tidak berasa, karena dia telah membuka beberapa meridian dan meminum begitu banyak anggur obat dan ginseng berusia seabad yang diseduh oleh gurunya, jadi energi racun baginya itu tidak berbahaya. Namun, orang-orang biasa ini tidak mungkin bisa dengan mudah menghindari racun mayat. Di kuburan kuno, jenazah telah membusuk selama ratusan ribu tahun, baik menjadi racun mayat, atau menjadi hantu gentayangan, semua itu tidak berdasar, dan Thomas Qin telah melihat kehebatan makam pemiliknya di kuburan kuno. Dia sangat terkejut, pedang 7 bintang naga di tangannya adalah bukti terbaik. Meskipun mereka keluar dari kuburan kuno, tubuh mereka terkorosi oleh racun mayat. Itulah sebabnya mereka tidak dapat dideteksi oleh peralatan ilmiah modern. Virus jenis apa yang menginfeksi mereka, demam tinggi tidak kunjung sembuh. Meskipun bukan penyakit yang serius, tetapi jika terus-menerus demam tinggi, tubuh manusia tidak akan bisa tahan, bahkan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mati. Racun mayat menjadi semakin serius di dalam tubuh mereka dan sangat berbahaya. Tidak bangun sepanjang siang dan malam, itu sudah menjelaskan semuanya, dan dokter yang merawat sama sekali tidak punya cara yang terbaik, sehingga hanya bisa disambungkan ke unit perawatan intensif agar aman. Dr. Qin, apakah kamu punya cara? Ada apa dengan mereka? Mereka terinfeksi virus apa? Atau penyakit menular? Apakah kita perlu memblokir beritanya? Dekan berkata dengan hati-hati. Tubuh mereka mungkin karena telah menghirup racun mayat, karena mereka jatuh ke kuburan kuno sebelumnya. Tapi ini tidak menular, selain mereka, tidak akan menyebabkan infeksi di area yang luas, tetapi mereka mati atau hidup, harus lihat keberuntungan mereka. Thomas Qin berkata, apa? Racun mayat? Kami belum pernah berkontak dengan ini sebelumnya. Dekan terkejut dan ragu-ragu. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka alami, apa yang terjadi kali ini jelas sangat mengerikan. Adapun racun mayat, mereka memang belum pernah dengar, siapa yang akan pergi ke gunung pendalaman dan hutan tua, kalaupun pergi, kemungkinan jatuh ke makam kuno dan tertular racun mayat sangat kecil. Dalam keadaan normal, kalaupun ini terjadi, mereka semua adalah pencuri makam yang jahat, hanya bisa mengatakan keberuntungan mereka sangat tipis. Kalau begitu Dr. Qin, apakah masih ada harapan untuk mereka? Racun mayat, apakah kamu tahu? Dekan bertanya. Aku akan melakukan yang terbaik, tapi aku tidak yakin bisa menyelamatkan mereka kembali. Thomas Qin berkata dengan serius, 100%, dia juga tidak berani mengatakan, bagaimanapun juga, dia juga baru pertama kali mengetahui hal semacam racun mayat ini, dan jika mereka mati, mereka akan sangat menderita setelah kematian.
Racun mayat terlalu korosif bagi tubuh manusia. Sekarang mereka semua mengalami demam tinggi dan dirawat di unit perawatan intensif. Hidup dan mati hanya berada di satu garis. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Den Bagose.